Itu kata Said Abbas al-Kufah la tafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodhon cung kuwi kamane cara Said Abbas Abdul bin Abbas paling kebodhon. Kalau terang lagi masalah paham-paham semacam-macam. Mau kan Allah dawuh kulla ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Sehingga mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat yang bahwa setiap sholawat itu dipertontonkan di Nabi, kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya. Ya, setiap apa? Nah, itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke, kita sepakat yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah. Dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib, ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Illa man irtada mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam ghaib, dan alam ghaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali Rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang gaib yang Nabi dingertikan. Paham gitu loh maksudnya. Tapi ya tetap dia, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh. Misalnya begini. Waraqah bin Naufal itu orang Nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Waraqah kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Sayang saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Terus kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Waraqah, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu 1 hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusire kan tahun 53. Nabi umur pinten? Itu kan barang gaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi ya sebenarnya alami diusir. Nah itu ya barang gaib, tapi orang bisa tahu karena dingerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan lataf tahunnal Konstantinia walatun fikunna kunuzha fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini. Konstantinopel yang terkenal tentang Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya masjid Tengkono jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu. Taunya karena dingerti. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib, sing ora barang gaib mau apa itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Mergo ana istisnae wae nggih, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Sehingga Rasulullah bisa ngendikan sayati alam nasi zamanun. Nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat. Saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika ngendikan akhir zaman apa? Sayati ngene-ngene. Terus di antaranya apa? Wayak surul harut. Dan nanti banyak pembunuhan. Gimana ya Rasulullah? Fasyara ila Syam. Nabi menunjuk apa? Syam.
Orang tahu semua, sekarang pembantaian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel, Palestina juga. Zaman itu Nabi ngintikan bertanya, awal harus, kasratul harus, di mana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah dawuh Nabi. Itu ya barang gaib, Nabi perso. Itu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ. Hanya Allah dan yang dimengertikan. Paham ya? Jadi sama terus jangan menolak. Quran ini jelas sing roh barang gaib apa tok. Nabi lah roh. Wah, itu kebablasan sampean. Lah Nabi ra roh barang gaib ora roh swarga neraka ora ketok. Sesuai bantah Nabi pisan. Nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah? Kan barang gaib. Yang tahu kan hanya Allah. Ya gendeng bareng teman-teman. Karena pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi illa manirtado bir rasul. Kecuali orang yang diberi ridha Allah, termasuk rasul. Tidak hanya rasul, itu tadi atau yang diberi ngerti Allah kayak tadi Waraqah bin Naufal, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orangnya terpelajar. Dia orang Nasrani itu kan, putrane pendeta, pinternya ra karuan. Umurnya 120 tahun. Dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali. Setiap ngaji diomongi, wis ora usah ngaji mbek aku, wis ngaji mbek sumbere wis sapa nabi akhir zaman. Sampai 4 pendeta, lala pendetane bener. Titenane nek dekne nabi ku piye? Ya nabi ku ya lucu, alamatnya ku lucu. Di beliau itu layak balu sedekah tapi ya balu hadiah. Tidak nerima sedekah tapi nerima hadiah. Padahal barangnya sama. Sampai Salman Al-Farisi itu menjadi buruh di Medina. Padahal dia orang Persia, orang Iran. Pas jadi buruh dapat upah, dibelikan sesuatu itu, datang ke Rasulullah. Zaman itu dia belum Muslim. Ya Rasulullah, saya ini orang asing, ingin memberi sedekah sama engkau. Jawab Nabi, saya tidak nerima sedekah. Terus nyuruh sahabat, cung-cungi pangan, aku orang mangan sedekah. Salman Al-Farisi bilang, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang. Ya sama, uangnya sama. Orangnya ya sama, Salman Al-Farisi. Yang diberi ya sama, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya uang. Ingin saya kasih hadiah ke kamu. Nabi Nabi diterima. Iya, saya nerima hadiah. Diterima. Padahal barangnya ya bodoh. Hanya dibahasakan sedekah sama hadiah. Itu menunjukkan bahwa dalam nubuwah itu ada sandi. Sama-sama, posisinya dikasih, tapi dibahasakan sedekah Nabi menolak. Dibahasakan sedekah hadiah Nabi menerima. Itu ya barang gaib. Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alamat Nabi seperti itu. Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu. Nah itu boleh karena dimengertikan. Karena apa? Dimengertikan. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Medina pasukannya terdesak di Irak Medina itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam bayangno jauh. Itu pasukannya terdesak, Umar dari Medina bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah Al-Jabal, gue aja apal tadi. Ya Sariyah Al-Jabal, hei pasukanku, kamu harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang gaib. Coba jarak Medina. Sampean kene kita kudu waca ora ros trahum. Iku Medina iso delok pasukan teng. Ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak dingertikan, diperingatkan bahaya. Paket sing ngrungokno khutbah. Umar piye karepe tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah aja. Karena ya Umar bisa gitu, tapi karena dingertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyaklah cerita-cerita. Kalau Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam perang. Kalau ditanya
Kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah disifin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya. Sampai kena jum-jumah gini terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ mati. Jadi mati itu sudah ngerti. Tidak mati saya ada seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja nih serasional. Gak ngimami subuh, gitu masalah. Mlebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah, akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu, ketika beliau perang ya pede saja. Setiap ditanya, enggak, mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi, nanti kamu matinya seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah, ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah, sampean Islam asli, nggak ngerti barang gaib tenan, asli. Itu asli orisinil Mas, ya apa sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil teman, mau bener-bener nggak ngerti, itu bagus lah itu masih orisinil, jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, itu tadi ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib, dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah, tentu termasuk Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu tahu detail. Makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dzunubu ummati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena ndakok upil atau ndakok napa umbel ning di masjid. Aku ya roh gajarane umatku. Gajaran paling gede wong sing ngresiki masjid. Sampai ketika Nabi, engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah, termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita, nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda, pakai macam-macam, itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir zaman. Wa baru zina, sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan. Ya, saat ini prostitusi ya terang-terangan tenan, itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah, sebenarnya akhir zaman qalilun ulama katsirun kutubah. Ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilun ulama katsirin kutubah. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah. Lah saiki kejadian iki. Iya ta ora? Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang lalu. Ya tetap dingertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak. Kadang kan wali versi awam. Bersih suwana akeh wong enak omongan hati-hati terus dianggap wali, ada goblok kira karuan. Wis goblok asli ini lho. Tapi apa pedreng protes kok darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis meneng ae wis barno enggak mati-mati dhewe, ayo mati ra yo mati. Kok repot. Napa wae mati ora apa? Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Yang paling gampang sama ndelok teng hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'una, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantaian. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein banteni orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein dibunuh. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika zalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh nopo guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu.
Sayyid Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiat engkau sebagai khalifah. Sayyid Husain percaya. Konsultasi sama Sayyid Abbas bin Abdul bin Abbas ya, Abdul bin apa? Abbas berarti nak ngutang nopo paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah, Abdul Muthalib. Paman ya, paman mbah, paman misanan. Ya. Itu kata Sayyid Abbas al-Kufah latafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodhon cung kuwi kamane cara Sayyid Abbas, Abdul bin Abbas kayak paling kebodhon cung. Sayyid Husain ajarnya tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodhon, tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib riyen pantangannya nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. Ya wis gak apa-apa berangkat. Barang berangkat setelah mendekati Karbala, itu bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu bala, ya pelawalai bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu bencana. Lalu Sayyid Husain itu tanya, mahada, ini apa? Hada Karbala, niki Karbala. Sayyid Husain langsung spontan ngendikan, hada karobun wa balaun, ya iki mari susah. Ternyata adalah beliau dibantai ya di Karbala. Coba, nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu maknanya ya sekarang pun Karbala. Itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma tahunya ya itu tadi bedanya kan dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih tahu.